Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Najwa Nuranisa dengan nomor induk mahasiswa 0583945509, Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya membuat video tugas untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Nomor 1, perbedaan proses adopsi, inovasi, dan difusi inovasi pertanian. Adopsi adalah proses di mana seorang petani atau pengguna mulai menggunakan inovasi atau teknologi baru, fokusnya pada individu. Contohnya, seorang petani sudah mulai menggunakan pupuk organik di lahannya. Sedangkan difusi inovasi pertanian adalah proses penyebaran inovasi dari satu individu ke individu lain atau kelompok, fokusnya pada komunitas atau masyarakat luas. Contohnya, pupuk organik yang awalnya digunakan oleh satu petani sudah menyebar ke desa-desa sekitar melalui penyuluhan, di mana petani yang satu harus melihat dulu hasil yang nyata. Kedua adalah upaya penyuluh untuk mempercepat difusi inovasi. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan penyuluh. Yang pertama, memberikan pelatihan langsung kepada petani untuk menggunakan teknologi. Kedua, menggunakan kelompok tani sebagai media komunikasi. Ketiga, memberikan contoh di lapangan atau demonstration plots agar petani bisa melihat hasil nyata. Keempat, memberikan insentif atau dukungan awal untuk adopsi inovasi. Ketiga, mengapa penyuluhan partisipatif disebut penyuluhan partisipatif? Karena demikian adalah petani atau peserta dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap proses penyuluhan, bukan hanya sebagai penerima informasi. Tujuannya agar petani mampu mengadopsi inovasi secara mandiri dan sesuai konteks lokal. Karakteristik penyuluhan partisipatif yaitu keterlibatan aktif petani, di mana petani dilibatkan langsung dalam proses belajar. Dengan terlibat aktif, petani merasa memiliki inovasi tersebut dan lebih termotivasi untuk menerapkannya. Kedua, pembelajaran berbasis praktik atau learning by doing. Kegiatan dilakukan melalui praktek langsung di lapangan, simulasi, atau demonstrasi. Metode ini membantu petani memahami teknologi atau inovasi secara nyata, bukan hanya teori saja, sehingga lebih mudah diterapkan. Ketiga, diskusi dan tukar pengalaman. Ada sesi tanya jawab, diskusi kelompok, atau sharing pengalaman antar petani. Interaksi ini memungkinkan petani belajar dari pengalaman orang lain, memperkaya wawasan, dan menemukan solusi masalah lokal. Keempat, pendekatan kolaboratif. Penyuluh berperan sebagai fasilitator, bukan pengajar tunggal. Petani ikut menentukan metode, tujuan, dan prioritas kegiatan sehingga kegiatan lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Keempat, penekanan pada konteks lokal. Inovasi disesuaikan dengan kondisi sumber daya dan budaya lokal. Pendekatan ini meningkatkan keberhasilan adopsi karena inovasi relevan dan bisa diterapkan di lingkungan petani. Dan terakhir adalah evaluasi bersama. Keberhasilan kegiatan dinilai bersama antara penyuluh dan petani. Hal ini memungkinkan perbaikan terus-menerus sesuai feedback dari petani dan memotivasi mereka untuk partisipasi lebih aktif. Nomor 4 adalah perbandingan sistem latihan atau kunjungan laku dengan pendekatan partisipatif. Sistem latihan atau kunjungan laku, tujuannya adalah sistem latihan ini dan kunjungan laku memberikan pengetahuan dan keterampilan secara cepat. Sasarannya individu atau kelompok terpilih, organisasinya top down yang artinya penyuluh sebagai narasumber utama, metodenya adalah pelatihan dan kunjungan lapangan, dan peran penyuluhnya sebagai pengajar dan demonstrator. Sedangkan pendekatan partisipatif tujuannya memberdayakan petani untuk pengambilan keputusan. Sasarannya seluruh anggota kelompok atau komunitas. Organisasinya adalah kolaboratif di mana petani harus ikut aktif. Metodenya adalah diskusi kelompok, praktek langsung, dan studi kasus. Peran penyuluhnya sebagai fasilitator dan mediator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.